Oke, selamat datang kembali di analisis kita. Sekarang sudah masuk bagian kelima. Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang jadi fondasi kekuatan Indonesia. Kita semua tahu kan, negara kita ini udah ngelewatin banyak banget tantangan, mulai dari krisis, bencana alam, sampai perubahan zaman yang super cepat. Nah, di tengah semua badai itu, sebenarnya muncul satu pertanyaan besar. Pertanyaan yang kelihatannya simpel banget, tapi jawabannya dalam banget. Kenapa ya Indonesia itu masih bertahan sampai hari ini? Dengan semua guncangan yang pernah kita alami, kok bisa bangsa ini masih berdiri tegak? Jawabannya, ternyata mungkin nggak serumit dan sebesar yang kita bayangin loh. Oke, mari kita coba bedah bareng-bareng. Biasanya nih, kalau pertanyaan tadi muncul, pikiran kita tuh langsung lari ke jawaban-jawaban yang udah klise banget. Jawaban yang selalu kita hubungin sama ya figur-figur besar. Kita seringnya mikir Indonesia ini diselamatin sama tokoh-tokoh pahlawan di buku sejarah atau sama para pemimpin yang kelihatannya kuat dan berkuasa. Tentu peran mereka penting banget, nggak ada yang menyangkal. Tapi apa benar cuma itu jawabannya? Apa cuma mereka yang jagain negara ini? Nah, disinilah bagian yang paling menarik. Ada sebuah pemikiran yang bilang, negeri ini tidak bertahan karena keajaiban besar, tapi karena kebaikan kecil yang terus-menerus ada. Wah, ini kan langsung mengubah cara pandang kita ya. Ini nunjukin kalau kekuatan sejati bangsa kita justru ada di tempat yang sering kita lupain. Jadi, yuk kita lihat lebih dekat siapa sih pilar-pilar kecil yang sebenarnya menopang bangsa ini? Mereka ini bukan pahlawan super loh. Mereka ini orang-orang biasa yang melakukan hal-hal luar biasa dalam kesederhanaan mereka sehari-hari. Coba deh bayangin, orang-orang yang memilih buat tetap jujur. Di saat banyak banget godaan buat ambil jalan pintas, ada loh mereka yang tetap lurus. Kayak pedagang yang nggak pernah ngurangin timbangan, atau karyawan yang berani nolak suap. Mereka inilah fondasi kepercayaan kita yang nggak kelihatan. Dan kejujuran ini nggak berhenti di situ aja. Ini meluas jadi kepedulian sama rumah kita bersama. Contohnya, warga yang buang sampah pada tempatnya, atau yang iseng nanam pohon di depan rumah. Tindakan simpel ini mungkin nggak bakal viral, tapi justru secara diam-diam lagi ngejaga masa depan kita semua. Ngomongin masa depan, kita juga harus lihat para guru yang ngajar pakai hati. Mereka yang kerjanya jauh melebihi panggilan tugas, cuma buat mastiin generasi penerus kita dapat pendidikan terbaik. Mereka inilah yang ngebentuk masa depan Indonesia di dalam ruang-ruang kelas yang mungkin sunyi dari sorotan. Dan akhirnya energi masa depan itu sendiri, anak-anak muda yang peduli. Mereka yang bikin gerakan sosial kecil-kecilan, yang ngebantu sesama, yang pakai suara mereka buat kebaikan. Mereka ini bukti nyata kalau kebaikan itu terus tumbuh. Nah, tindakan-tindakan kayak ginilah yang sebenarnya ngejaga Indonesia tetap utuh. Sayangnya, kekuatan dari tindakan-tindakan kecil ini sering banget kita abaikan. Kita terlalu sibuk nyari perubahan yang gede, yang heboh, sampai kita lupa kalau perubahan yang paling awet itu justru lahir dari hal-hal kecil yang konsisten. Bedanya tuh jelas banget. Di satu sisi ada sensasi momen-momen besar yang viral, yang bikin heboh. Tapi ya, cepet banget hilangnya. Di sisi lain ada yang namanya konsistensi. Tindakan kecil yang dilakuin setiap hari sama jutaan warga biasa. Inilah yang benar-benar menopang sebuah bangsa, bukan sensasi sesaat. Jadi, poin pentingnya tuh ini. Sesuatu yang sederhana sering diremehkan. Padahal justru itulah yang paling dibutuhkan. Kita sering banget cari solusi yang jelimet buat masalah bangsa. Padahal solusi paling ampuh itu seringnya ada di depan mata kita, dalam tindakan kita sehari-hari. Sekarang, kita coba tarik pembahasan ini langsung ke diri kita masing-masing. Ya, ke Anda yang lagi nonton. Karena inti dari semua ini sebenarnya ya tentang kita, tentang saya, dan tentang Anda. Anda itu dibutuhkan, apa adanya. Serius, Anda nggak perlu nunggu jadi orang sempurna dulu, Anda nggak harus jadi orang terkenal, Anda juga nggak harus jadi pahlawan super buat bisa berkontribusi. Kebaikan kecil Anda, kejujuran Anda, kepedulian Anda, itu semua yang dibutuhkan. Dan ini pesennya dalam banget. Indonesia itu nggak nunggu kita jadi orang besar atau hebat nanti-nanti. Indonesia butuh kita ya sekarang. Saat ini juga, dengan apapun yang bisa kita lakuin, sekecil apapun itu. Jadi, mari kita simpulkan dengan pemikiran ini. Kalau Indonesia masih berdiri kokoh hari ini, itu bukan cuma karena jasa para orang hebat, tapi karena ada orang-orang biasa yang nggak pernah berhenti peduli. Jadi, kalau Anda masih melakukan hal-hal baik yang kecil untuk negeri ini, entah itu di tempat kerja, di keluarga, atau di lingkungan sekitar Anda, ketahuilah satu hal.
Anda adalah bagian dari alasan kenapa Indonesia masih bertahan. Anda lah pilar kecil itu. Terima kasih sudah menjadi penjaga bangsa ini.